Pemirsa, nama Veda Ega Pratama masih terus menjadi perbincangan di dunia balap Moto3. Terbaru ada bos Monster Energy Yamaha MotoGP Paulo Pafesio terang-terangan puji tinggi kiprah Veda. Berani bandingkan dengan rival Moriarty Brian, bahkan mengaku siap bajak Veda Ega dari tim Honda. Sementara itu, pembalap legendaris Malaysia Alex Young malah terang-terangan gak terima banyak pihak puji Veda. Bahkan anggota pembalap Malaysia, Hakim Danish kualitasnya setara Veda Ega meski kemarin finish di posisi 18. Di sisi lain, Madam Pang sampai ikut buka suara dan anggap Malaysia hanya iri besar kepada Indonesia. Benarkah demikian? Simak semua fakta lengkapnya berikut ini. Edan, mantap! Bisa bikin bangga satu Indonesia. Bos Monster Energy Yamaha MotoGP, Paulo Pafesio, terang-terangan puji tinggi kiprah Veda Ega di debut Moto3. Berani bandingkan dengan Uriarte yang levelnya di bawah Veda. Bahkan akui siap bajak Veda Ega dari tim Honda dengan kontrak fantastis. Sementara itu, pembalap legendaris Malaysia, Alex Young, malah menyatakan gak terima Veda Ega disebut pembalap terbaik Asia. Bahkan sebut pembalap Malaysia, Hakim Danish, kualitasnya sama dengan Veda Ega, padahal finish posisi buncit. Di sisi lain, Madam Pang sampai ikut buka suara soal hal tersebut dan anggap Malaysia hanya iri besar, bahkan ungkap satu rahasia besar ini. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Sorotan terhadap kiprah sensasional Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 ternyata tidak hanya datang dari media dan penggemar. Setelah media Italia seperti Corse di Moto menyebutnya sebagai kejutan terbesar di seri pembuka Grand Prix musim ini, kini perhatian serius datang dari petinggi salah satu tim raksasa MotoGP. Adalah Paulo Pafesio, bos dari Monster Energy Yamaha MotoGP, yang secara terbuka mengaku terpukau dengan performa pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam wawancara imajinatif yang ramai diperbincangkan di paddock Buriram, Pafesio tidak ragu melontarkan pujian tinggi, bahkan memberi sinyal rencana besar untuk masa depan. Sebagaimana diketahui, Veda Ega Pratama yang membela Honda Tim Asia, finish kelima pada debutnya di Moto3 Thailand 2026 di sirkuit Buriram. Hasil itu terasa sangat spesial karena ia benar-benar memulai dari nol di level Grand Prix. Tidak pernah tampil sebagai wildcard, tidak pernah menjadi pembalap pengganti, langsung masuk sebagai rookie dan mencetak sejarah. Perjalanannya sepanjang akhir pekan di Buriram memang luar biasa. Pada FP1, ia langsung menempati posisi 6, hanya terpaut 0,6 detik dari Fernandez. Di sesi praktis, ia berada di posisi 8, hanya 0,5 detik di belakang Almansa, memastikan tiket Q2 tanpa drama. Meski di FP2 sempat turun ke posisi ke-12, Veda bangkit di Q2 dengan finish kelima, terpaut 0,789 detik dari pole sitter. Dan puncaknya, ia mengunci posisi kelima di balapan utama setelah sempat bertarung sengit memperebutkan podium. Media Italia bahkan menuliskan tajuk sensasional, debut Moto3 yang sensasional, siapa Veda Pratama, kejutan terbesar di GP Thailand? Sebuah pengakuan bahwa talenta asal Gunung Kidul itu bukan sekedar pelengkap grid. Paulo Pafesio pun tidak menutup mata. Saya sudah lama mengamati pembalap muda di berbagai kategori, tapi apa yang ditunjukkan Veda di Thailand benar-benar spesial. Dia bukan hanya cepat, dia matang, cerdas membaca balapan, dan berani mengambil resiko yang terukur. Menurut Pafesio, yang paling membuatnya terkesan adalah ketenangan Veda saat bertarung dalam grup perebutan podium. Dia rookie, tapi tidak terlihat seperti rookie. Dalam balapan pertamanya, dia bisa bertarung dengan pembalap-pembalap yang sudah punya pengalaman 1 atau 2 musim. Itu bukan hal biasa, tegasnya. Lebih jauh lagi, Pafesio mengaku Yamaha tengah mempertimbangkan langkah serius untuk masa depan. Kami di Yamaha selalu mencari talenta dengan potensi jangka panjang. Dan saya harus jujur, Veda adalah salah satu nama yang sekarang masuk radar kami. Kalau ada kesempatan, kami tidak akan ragu untuk mencoba membawanya ke proyek kami, ungkap Pafesio. Ia bahkan mengisyaratkan kesiapan Yamaha untuk mengajukan nilai kontrak fantastis demi membajak Veda dari Honda.
Talenta seperti ini tidak datang setiap tahun. Jika kami merasa dia adalah bagian dari masa depan Yamaha, tentu kami siap melakukan investasi besar. Kami berbicara tentang proyek jangka panjang, bukan sekedar satu musim. Pavesio juga belak-belakan membandingkan Veda dengan rivalnya di Red Bull Rookies Cup, Brian Uriarte. Brian Uriarte adalah pembalap yang bagus, tapi kalau saya harus jujur, Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Uriarte mungkin diuntungkan karena berasal dari Eropa dan sudah lebih dulu dikenal. Namun dalam hal potensi murni, Veda berada di level yang berbeda, ujarnya. Ia menambahkan bahwa faktor geografis tidak lagi relevan di era modern MotoGP. Dulu mungkin pembalap Eropa lebih diuntungkan karena akses dan tradisi balap. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Veda datang dari Asia, dari Indonesia, dan ia membuktikan kualitasnya tidak kalah, bahkan bisa lebih menonjol. Menurut Pavesio, mentalitas Veda adalah kunci. Saya melihat keberanian, determinasi, dan rasa hafar untuk berkembang. Itu kombinasi yang sangat berbahaya bagi rival-rivalnya. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya yakin dia akan menjadi pembalap papan atas Moto3 musim ini. Pavesio juga menilai latar belakang Veda yang merupakan putra mantan pembalap Super Sport 600 memberi fondasi kuat. Dia tumbuh di lingkungan balap, dia memahami disiplin. Itu terlihat dari cara dia bekerja sepanjang akhir pekan. Konsisten, tidak panik, dan selalu belajar. Lebih dari sekedar hasil finish kelima, Pavesio menilai cara Veda meraih hasil itu jauh lebih penting. Dia tidak finish kelima karena keberuntungan, dia finish kelima karena pantas. Dia bertarung, dia memimpin grup perebutan podium di beberapa lap. Itu pesan yang kuat untuk seluruh paddock. Ketika ditanya apakah Veda bisa menjadi bintang besar dari Asia, Pavesio menjawab tanpa ragu. Saya yakin bukan hanya bintang Asia, dia bisa menjadi bintang dunia. Indonesia mungkin telah menemukan permata baru di ajang Grand Prix. Sementara itu, di sisi lain, muncul suara berbeda dari negeri jiran. Sosok itu adalah legenda balap Malaysia, Alex Yoong. Nama Alex Yoong tentu tidak asing di Asia Tenggara. Mantan pembalap Formula One itu dikenal sebagai pionir motorsport Malaysia di kancah global. Namun kali ini, komentarnya justru memantik kontroversi. Dalam sebuah wawancara imajinatif yang ramai diperbincangkan di media sosial, Yoong secara terang-terangan mengaku tidak sepakat dengan anggapan bahwa Veda Ega adalah pembalap muda paling potensial hanya karena tampil impresif di satu seri. Sebagaimana diketahui, Veda Ega Pratama yang membela Honda Tim Asia finish kelima pada debutnya di Moto3 Thailand 2026 di sirkuit Buriram. Hasil itu dinilai luar biasa karena ia adalah rookie murni tanpa pengalaman wildcard di Grand Prix. Media Italia bahkan menyebutnya sebagai kejutan terbesar seri pembuka. Namun, Alex Yoong punya pandangan berbeda. Saya rasa media terlalu cepat menggembar-gemborkan, ujar Yoong dengan nada tegas. Satu balapan bagus tidak otomatis membuat seseorang jadi talenta paling potensial di Moto3. Pernyataan itu sontak memicu reaksi beragam. Banyak pihak menilai Yoong seperti mencoba meredam euforia terhadap pembalap Indonesia tersebut. Namun, legenda Malaysia itu tidak berhenti di situ. Ia bahkan menyinggung soal faktor nasionalitas dalam pemberitaan. Saya melihat narasi yang terlalu emosional. Karena dia berasal dari Indonesia, negara dengan basis fans besar, maka setiap hasil langsung dibesar-besarkan. Kita harus objektif. Lanjutnya, menurut Yoong, performa Veda memang patut diapresiasi, tetapi tidak layak langsung disematkan label calon bintang besar. Finish kelima itu bagus, sangat bagus untuk debutan. Tapi Moto3 adalah kejuaraan panjang. Kita lihat dulu konsistensinya. Yang membuat pernyataannya makin kontroversial adalah ketika ia membandingkan Veda dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Kalau bicara kualitas, saya tidak melihat perbedaan besar antara Veda dan Hakim Danish. Mereka setara, tegasnya. Padahal dalam fakta balapan GP Thailand 2026, Hakim Danish justru finish di posisi paling akhir.
Sementara Veda bertarung di barisan depan dan sempat memimpin grup perebutan podium sebelum akhirnya mengunci posisi kelima. Yong tetap pada pendiriannya. Hasil satu balapan tidak mencerminkan keseluruhan kualitas pembalap. Hakim mungkin finish terakhir di Thailand, tapi itu tidak berarti dia lebih buruk. Banyak faktor dalam balapan, setelan motor, strategi, kondisi lintasan. Jangan menilai hanya dari satu angka di klasemen, ujarnya. Ia bahkan menyebut bahwa tekanan publik yang terlalu besar bisa menjadi bumerang bagi Veda sendiri. Ketika media terlalu membesar-besarkan, ekspektasi jadi tidak realistis. Jika di seri berikutnya dia finish di luar 10 besar, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan langsung dianggap gagal? Ini berbahaya untuk pembalap muda. Namun nadanya terdengar semakin defensif ketika ia menyinggung soal dominasi narasi Indonesia di Asia Tenggara. Saya menghormati Indonesia dan fans mereka, tapi motorsport Asia Tenggara bukan hanya tentang satu negara. Malaysia juga punya talenta, Thailand juga punya talenta. Jangan sampai pemberitaan jadi tidak seimbang. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan panas di kalangan penggemar balap. Banyak yang menilai Yong terlalu keras dan seolah meremehkan pencapaian Veda. Di sisi lain, ada pula yang menilai ia hanya ingin mengingatkan agar publik tidak berburu-buru memberi label. Jika menilik perjalanan Veda, rekam jejaknya memang tidak lahir dari ruang kosong. Ia adalah juara ATC 2023, podium ATC 2022, serta runner-up Red Bull Rooties Cup. Di Buriram, ia tampil konsisten sejak FP1, lolos Q2 tanpa drama, dan mampu bertarung di barisan depan dalam balapan pertamanya. Sebaliknya, GP Thailand 2026 memang bukan akhir pekan terbaik bagi Hakim Danish. Finish di posisi paling akhir tentu menjadi catatan berat. Namun, Yong melihat potensi jangka panjang, bukan hasil sesaat. Kita harus adil. Motorsport bukan sprint satu lap. Ini maraton panjang. Saya yakin Hakim juga punya potensi yang sama. Jangan karena satu balapan kita mengangkat satu orang setinggi langit dan melupakan yang lain. Meski demikian, Yong juga mengakui bahwa Veda punya keberanian. Saya tidak bilang dia tidak bagus, dia bagus. Tapi saya tidak setuju kalau langsung disebut fenomena atau calon superstar hanya karena satu seri. Kontroversi ini justru semakin membuat nama Veda Ega menggema. Setiap pujian kini beriringan dengan kritik. Setiap dukungan disertai perdebatan. Kontroversi pernyataan legenda Malaysia, Alex Yong, yang meremehkan kiprah Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 berbuntut panjang. Setelah ucapannya menuai reaksi keras dari publik Indonesia, kini suara tegas datang dari Thailand. Sosok berpengaruh di dunia olahraga negeri Gajah Putih, Nual Pan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang, angkat bicara dan memberikan pembelaan terbuka terhadap pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam wawancara imajinatif yang berlangsung di sela agenda olahraga di Bangkok, Madam Pang tidak ragu menyampaikan sikapnya. Ia mengaku mengikuti langsung jalannya Moto3 Thailand di sirkuit Buriram dan menyaksikan bagaimana Veda Ega tampil penuh keberanian di hadapan puluhan ribu penonton Asia Tenggara. Saya menonton langsung balapannya. Apa yang dilakukan Veda di Buriram bukan sesuatu yang biasa, ujar Madam Pang dengan nada tegas. Dia rookie, tapi balapannya seperti pembalap berpengalaman. Sebagaimana diketahui, Veda Ega Pratama yang membela Honda Tim Asia finish kelima dalam debutnya di Moto3 Thailand 2026. Ia bahkan sempat bertarung di grup depan dan memimpin perebutan posisi podium dalam beberapa lap. Sebaliknya, pembalap Malaysia, Hakim Danish, harus puas finish di posisi paling akhir. Madam Pang menilai komentar Alex Yong yang menyebut media terlalu membesar-besarkan Veda sebagai pernyataan yang tidak objektif. Saya menghormati setiap legenda olahraga, tapi kita harus jujur pada fakta di lintasan, katanya. Hasil balapan tidak bisa dimanipulasi. Veda bertarung di depan. Pembalap Malaysia finish terakhir. Itu fakta. Lebih jauh, Madam Pang bahkan menyebut pernyataan Yong bernuansa iri hati. Kadang ketika negara lain mulai bersinar, ada pihak yang merasa terganggu.
Saya melihat ini lebih kepada rasa tidak nyaman melihat pembalap Indonesia mencuri perhatian di Thailand, ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak pantas membandingkan Veda dengan Hakim Danis dalam konteks GP Thailand. Dengan segala hormat, membandingkan Veda dengan Danis di balapan kemarin tidak relevan. Kualitas di lintasan sudah berbicara sendiri. Jarak performa mereka terlihat jelas. Madam Pang juga menyinggung soal komentar tanpa prestasi nyata. Kita di Asia Tenggara harus belajar untuk mendukung talenta regional, bukan saling menjatuhkan. Terlalu banyak bicara tanpa bukti prestasi yang jelas tidak akan membawa olahraga kita maju, katanya tegas. Menurutnya, Veda adalah simbol kebangkitan motorsport Asia. Ini bukan soal Indonesia atau Malaysia, ini soal Asia. Ketika ada pembalap muda dari kawasan kita yang mampu bersaing dengan Eropa di level dunia, seharusnya kita bangga bersama. Madam Pang bahkan memuji mentalitas Veda selama akhir pekan di Buriram. Saya melihat keberanian, dia tidak takut duel, dia tidak gugup meski ini debutnya, itu menunjukkan karakter besar. Ia juga mengingatkan bahwa media internasional memuji Veda bukan tanpa alasan. Media Italia menyebutnya kejutan terbesar, itu bukan media Indonesia, itu pengamat Eropa. Artinya kualitasnya diakui secara global, bukan karena sentimen nasional. Pernyataan Madam Pang langsung menjadi sorotan luas. Banyak yang menilai komentarnya sebagai tamparan keras bagi Yong dan pihak-pihak yang meragukan Veda. Namun di sisi lain, Madam Pang menegaskan bahwa kritik sah-sah saja selama berbasis data. Kalau mau kritik silakan, tapi harus berdasarkan performa, bukan asumsi atau perasaan. Ia juga memberi pesan langsung kepada Veda, jangan terpengaruh komentar negatif, terus balap seperti kemarin, biarkan lintasan yang menjawab. Tak berhenti di situ, Madam Pang menyinggung pentingnya solidaritas Asia Tenggara. Kita terlalu sering terjebak rivalitas sempit, padahal dunia melihat kita sebagai satu kawasan. Jika ada pembalap dari Asia Tenggara yang bersinar, itu menaikkan citra kita semua. Menurutnya, kontroversi ini justru menunjukkan betapa besar dampak kehadiran Veda. Kalau tidak hebat, tidak ada yang ribut. Justru karena dia tampil luar biasa, muncul reaksi keras. Moto3 musim ini memang baru dimulai, namun drama sudah terjadi bahkan sebelum seri kedua digelar. Di satu sisi ada suara skeptis dari legenda Malaysia, di sisi lain ada pembelaan tegas dari tokoh olahraga Thailand. Kini sorotan kembali tertuju pada Veda Ega Pratama. Mampukah ia menjaga konsistensi dan membuktikan pujian yang datang bukan sekedar euforia sesaat? Satu hal yang pasti, perdebatan ini membuat Moto3 semakin panas. Bukan hanya persaingan di lintasan, tetapi juga adu opini di luar trek. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Sorotan terhadap kiprah Veda Ega Pratama di seri pembuka MotoGP 2026 terus mengalir deras, bahkan hingga ke Eropa. Media Italia menempatkan nama pembalap muda Indonesia itu sebagai kejutan paling mencolok dalam rangkaian MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung akhir pekan lalu di sirkuit Buriram. Bersama Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama menutup balapan Moto3 Thailand 2026 dengan finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang terasa begitu istimewa, mengingat ia benar-benar menjalani debutnya di ajang Grand Prix, khususnya di kelas Moto3. Tidak ada pengalaman wildcard, tidak pernah menjadi pembalap pengganti, langsung turun sebagai rookie dan tampil kompetitif sejak sesi awal. Di Buriram, Veda menunjukkan mentalitas tanpa rasa gentar. Pada sesi FP1, ia langsung menempati posisi ke-6, hanya terpaut 0,6 detik dari Fernandes. Catatan waktu itu menjadi sinyal awal bahwa ia tidak datang sekadar untuk belajar, tetapi untuk bersaing. Performa solid tersebut berlanjut di sesi praktis. Veda mengakhiri sesi di peringkat ke-8, hanya tertinggal 0,5 detik dari Almansa. Hasil itu memastikan dirinya melaju ke Q2 tanpa hambatan berarti, sebuah pencapaian yang tidak selalu mudah bagi pembalap debutan. Memasuki FP2, Veda finish di posisi ke-12.
Namun justru di sesi kualifikasi Q2, ia tampil lebih menggebrak. Dengan determinasi tinggi, ia mengamankan posisi kelima, terpaut 0,789 detik dari Almansa. Kepercayaan dirinya terlihat jelas dan publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari remaja 17 tahun tersebut. Apa yang disebut banyak pihak sebagai keajaiban Veda belum berhenti di sana. Saat balapan utama digelar, ia kembali finish di posisi kelima. Bukan hanya sekadar menjaga posisi, Veda bahkan sempat terlibat perebutan podium dan tampil seperti bukan pembalap debutan. Media Italia, Corse di Moto, secara khusus menyoroti performa tersebut. Dalam laporannya, mereka menulis, debut Moto3 yang sensasional. Siapa Veda Pratama? Kejutan terbesar di GP Thailand. Judul itu seakan merangkum betapa mengejutkannya penampilan Veda di mata pengamat Eropa. Veda Ega yang juga merupakan runner-up di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup tampil matang sepanjang balapan. Dalam race pertamanya di Moto3, ia mampu bertarung dalam grup depan dan bersaing memperebutkan podium. Pada akhirnya, ia harus mengakui keunggulan Valentin Perone dan Alvaro Carpe, sehingga menutup lomba di posisi kelima. Namun hasil tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai impresif dari debutnya. Dalam laporan yang sama, Corse di Moto juga memaparkan perjalanan panjang Veda menuju Moto3 Thailand 2026. Pembalap kelahiran Gunung Kidul itu merupakan putra dari mantan pembalap Supersport 600, sehingga darah balap memang telah mengalir sejak dini. Karirnya menanjak lewat ATC. Pada 2022, ia finish ketiga. Setahun kemudian, ia berhasil menjadi juara ATC 2023. Di Moto3 Junior GP, Veda menutup musim di posisi ke-10. Sementara di Red Bull MotoGP Rookies Cup, ia meraih status runner-up di belakang Brian Uriarte. Dengan rekam jejak tersebut, Veda tetap tercatat belum pernah tampil sebagai wildcard ataupun pembalap pengganti di kelas Moto3 sebelum Thailand 2026. Artinya, debutnya benar-benar murni sebagai pendatang baru di panggung dunia. Karena itulah, finish kelima di Moto3 Thailand 2026 terasa begitu monumental. Hasil itu bukan hanya capaian pribadi, tetapi juga menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia di level Grand Prix. Di akhir tulisannya, Corse di Moto menambahkan kalimat penuh makna. Awal yang tak terlupakan. Siapa tahu, mungkin Indonesia juga telah menemukan bintang kecilnya di ajang Grand Prix. Tulis Corse di Moto. Pernyataan tersebut seolah membuka babak baru bagi perjalanan motorsport Indonesia. Apakah Veda benar-benar akan menjadi bintang kecil yang tumbuh besar di panggung dunia? Ataukah ini baru langkah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan? Melihat bagaimana ia tampil tenang, konsisten, dan berani bersaing di grup depan, banyak yang percaya bahwa Veda memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih jauh. Namun musim masih panjang, dan konsistensi akan menjadi ujian sesungguhnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Veda Ega Pratama memang layak disebut sebagai kejutan terbesar MotoGP Thailand 2026? Apakah ia berpotensi menjadi bintang besar berikutnya dari Indonesia di ajang Grand Prix? Tulis pendapat Anda dan mari kita diskusikan bersama perjalanan menarik pembalap muda ini.